maka selesai. Ya, jadi perhatiannya sebelum kita mulai ke materi fisika, kami harapkan kalian sudah menyiapkan buku catatan dan pastinya alat tulis menulis, sehingga nanti ketika kita mulai masuk ke materi, jangan lupa kalian catat hal-hal yang penting dalam video nantinya. Oke? Di SD kalian mengenal mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam ini adalah suatu ilmu yang diperoleh melalui suatu pengamatan dan penelitian terhadap gejala-gejala alam. Mata pelajaran IPA terdiri atas 3 bidang umum. Yang pertama yaitu fisika, kemudian biologi, dan kimia. Nah, untuk di SMP Al-Azhar, mata pelajaran IPA dibagi menjadi 2 mata pelajaran. Yang pertama fisika dan yang kedua adalah biologi. Untuk materi kimia nanti dapat dibahas di mapel fisika atau dapat dibahas di mapel biologi. Fisika itu adalah suatu ilmu tentang aspek mendasar tentang alam. Ini misalnya membahas mengenai materi, membahas mengenai gerak, gaya, cahaya, gelombang, getaran, dan berbagai macam aspek fisik lainnya. Sedangkan biologi itu mempelajari tentang sistem kehidupan, dimulai dari makhluk hidup yang paling kecil sampai lingkungan yang sangat besar. Sedangkan kimia mengenai penyusunan dan perubahan zat. Apa manfaat dari belajar IPA? Jadi kegunaan dari belajar IPA yang pertama, kalian mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kalian, misalnya mengapa matahari bersinar. Kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup, kemudian menyelesaikan masalah. Bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh, itu kita pelajari di IPA. Kemudian berpikir logis dan sistematik. Nah, fenomena-fenomena alam dapat disajikan melalui suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu metode yang tersusun atas langkah-langkah sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Langkah-langkahnya yang terdiri atas 5M. Yang pertama, merumuskan masalah, mengumpulkan data, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, dan yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Nah, materi fisika semester ganjil terdiri atas 3 bab. Yang pertama, kita akan membahas mengenai besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Nanti bab kedua akan membahas mengenai zat dan perubahan wujudnya, dan yang ketiga mengenai suhu, pemuaian, dan kalor. Kita langsung saja masuk ke bab pertama. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari pengukuran, kemudian dapat menyebutkan hal-hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur, dapat membandingkan antara satuan baku dan satuan tidak baku, dan dapat memahami kegunaan satuan baku dalam suatu pengukuran. Siapa yang pernah mengukur? Ya pasti kita semua pernah melakukan yang namanya pengukuran. Misalnya mengukur tinggi badan. Tinggi anak adalah 154 cm, atau mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan. Mengukur suhu tubuh Dono 36,5 derajat Celcius. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini pasti kita sering melakukan pengukuran suhu tubuh ketika kalian pergi ke suatu tempat umum. Kemudian melakukan pengukuran berat badan Andi 40 kg atau pengukuran lainnya. Nah, jadi apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Besaran sejenis ini kita kenal dengan namanya satuan. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dalam angka. Bisa diukur, dinyatakan dalam angka. Itulah yang dinamakan dengan besaran. Setiap besaran umumnya dinyatakan dengan satuan.
Walaupun ada juga beberapa besaran yang tidak memiliki satuan, salah satunya indeks bias. Kita kembali ke contoh pengukuran. Misalnya tinggi Ana adalah 154 cm. Jadi yang namanya besaran di sini adalah tinggi karena dapat dinyatakan dalam angkanya 154 dan memiliki satuan. Satuannya cm. Nah, apa saja yang dapat diukur dari seekor kelinci? Nah, jika kalian melihat seekor kelinci, kira-kira apa saja yang dapat kalian ukur? Pastinya ada panjang telinga kelinci, berapa jarak loncatannya, berapa frekuensi kelinci menarik napas tiap menit, berapa waktu yang diperlukan si kelinci untuk menghabiskan wortel. Dan ternyata ada juga yang dapat diukur, misalnya warna bulunya, baunya, kasih sayang, takut terhadap anjing. Keempat aspek ini ternyata bukan besaran karena tidak dapat dinyatakan dalam angka dan tidak memiliki satuan. Nah, kita kembali ke satuan. Satuan itu adalah besaran pembanding. Satuan terbagi atas dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Perbedaannya, satuan tidak baku itu adalah satuan yang jika kita gunakan untuk melakukan pengukuran, hasilnya tidak akan sama untuk orang-orang yang berbeda. Nah, misalnya satuan tidak baku itu jengkal, gayung, langkah kaki, dan masih banyak lainnya. Sedangkan satuan baku adalah jika kita gunakan satuan ini akan menghasilkan pengukuran yang sama untuk semua orang sehingga diakui secara internasional. Satuan baku ini juga disebut satuan standar. Contohnya meter, liter. Nah, apa pentingnya satuan standar atau satuan baku? Kita lihat ilustrasi dari komik berikut ini. Kan di sini ada seorang wanita yang membeli kain sepanjang 10 jengkal. Selanjutnya, si wanita kembali ke pasar, protes dengan menyatakan bahwa kainnya hanya 9 jengkal suaminya. Dari ilustrasi komik tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tanpa adanya satuan baku akan terjadi kesulitan komunikasi. Oleh karena itu, dibuatlah suatu sistem yang seragam yang digunakan di seluruh dunia yang dinamakan dengan Sistem Internasional atau disingkat dengan SI. Sistem internasional ini ditetapkan pada tahun 1960. Nah, syarat satuan ditetapkan sebagai SI, pasti yang pertama nilainya selalu tetap, berlaku internasional, mudah ditiru dan diperbanyak, dan mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain. Sistem internasional ini juga membagi besaran menjadi dua macam. Yang pertama yaitu besaran pokok, dan yang kedua besaran turunan. Besaran pokok dan besaran turunan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk latihan soalnya, di sini ada dua tugas. Yang pertama, nomor 1, kalian silahkan lakukan pengamatan di sekitar rumah kalian. Tuliskan minimal 5 benda dan catat besaran apa saja yang dapat diukur pada benda tersebut dan besaran apa saja yang tidak dapat diukur pada benda tersebut. Nomor 2, ini kalian melakukan percobaan. Jadi kalian siapkan sebuah buku, satu buku, kemudian kalian ukur panjang bukunya dengan telapak tangan kalian. Kemudian kalian minta anggota keluarga kalian, orang kerabat kalian untuk melakukan pengukuran pada buku yang tadi itu, buku yang sama. Kemudian silakan catat data hasil pengukuran kalian ke dalam tabel ini. Nah, percobaan keduanya, silakan kalian lakukan pengukuran buku yang sama tapi dengan menggunakan penggaris 30 cm dan minta kembali anggota keluarga kalian untuk melakukan hal yang sama. Kemudian catat data hasil pengukurannya ke dalam tabel berikut ini. Selanjutnya kalian buatlah kesimpulan dari percobaan 2.A dan 2.B. Selanjutnya silakan kalian kirim jawabannya ke sistem e-learning SMP Al Azhar Mandiri Palu